Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah amazing, Allahu Akbar. Semoga hari-hari kita selalu amazing. Dan kita lanjut untuk prakarya kelas 7 materi budidaya tanaman sayuran. Ya, pasti sudah tidak asing kata sayuran di telinga kalian. Namun mungkin ada beberapa yang kurang suka dengan sayuran. Ya, jadi sebetulnya sayuran itu sangat baik untuk tubuh kita. Maka dari itu, simak materi kali ini, oke? Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan jenis-jenis tanaman sayuran yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, dan juga mampu menjelaskan sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran dengan benar. Baik, kita lanjut membahas jenis-jenis tanaman sayuran. Ya, di sini ada berbagai bagian yang diambil dari tanaman untuk dijadikan sayuran, ya, untuk dikonsumsi oleh manusia, ya, dengan contoh-contohnya yang masing-masing berbeda gitu ya. Nah, yang pertama itu ada bagian akar dan umbi. Di sini bagian akar dan umbi itu bagian yang dari tanaman yang tertimbun oleh tanah, ya, biasanya di dalam tanah gitu, seperti wortel, lobak ataupun kentang gitu. Dan umbi itu sendiri merupakan bagian tanaman yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk, sehingga ada juga perubahan fungsi gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada bagian batang. Di sini bagian batang itu contohnya asparagus ataupun terembung. Dan bagian batang itu biasanya dia punya ruas-ruas gitu ya. Di sini bisa dilihat ada gambar asparagus, itu ada sedikit ruas-ruasnya gitu. Itu ciri dari batang. Ya. Untuk rebung itu sendiri, rebung itu bambu yang muda gitu, yang baru muncul. Ibaratnya baru tunasnya gitu ya. Jadi bambu muda banget itu bisa dikonsumsi gitu ya oleh manusia. Selanjutnya itu bagian daun dan tangkai. Di sini daun dan tangkai ini masih warnanya sama gitu. Tangkai ini masih berwarna hijau, masih punya zat klorofil sama seperti daun itu. Dan biasanya tangkai ini tidak keras, tidak seperti tangkai pohon jati gitu ya. Ini tangkainya masih lunak gitu, sehingga bisa dikonsumsi. Contoh dari bagian daun dan tangkai itu ada seledri, sawi, bayam, dan kangkung. Pasti sudah tidak asing ya untuk kalian. Nah, selanjutnya itu bagian buah. Bagian buah ini tanaman ya yang biasanya ditanam untuk diambil buahnya gitu, dengan contoh di sini ada cabai, tomat ataupun mentimun. Selanjutnya ada bagian bunga. Bagian bunga ini biasanya memiliki benang sari dan putik ya. Di sini ada contohnya brokoli, bunga kol, dan tebu telur. Mungkin ada yang kurang tahu dengan tebu telur, bisa dicari di internet ya. Selanjutnya untuk bagian biji. Bagian biji ini dia memiliki minyak yang sangat tinggi, jadi sulit dicerna, sehingga dikonsumsinya agak sulit untuk dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, biasanya untuk bagian biji ini dia dimasak atau dibakar dulu gitu. Nah, untuk contohnya itu ada kacang tanah, pete, dan juga kacang merah. Nah, di sini di gambar ini ada contohnya kacang merah ya. Selanjutnya itu mengenai sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Nah, di sini kita akan bahas bahan terlebih dahulu. Bahan yang bisa digunakan untuk produksi tanaman gitu ya.
sebagai sarananya itu meliputi benih atau bibit. Jadi kita sebelum budidaya kita harus menyiapkan benih atau bibit gitu ya. Apa sih bedanya benih dengan bibit? Benih itu biasanya berupa biji, masih biji gitu ya. Sedangkan bibit itu sudah berbentuk tumbuhan kecil gitu. Jadi kalau jika bibit itu lebih apa ya, lebih aman gitu. Sedangkan benih kan biasanya kalau biji langsung ditanam di tanah luas gitu ya, khawatir ke bawah hujan ataupun dimakan burung gitu kan. Dengan bibit kan lebih aman gitu ya, lebih terlihat sudah menjadi tanaman kecil gitu. Sedangkan selanjutnya itu kita membutuhkan bahan berupa pupuk ya. Pupuk di sini bertujuan untuk melengkapi nutrisi untuk tanah gitu. Karena setiap tanah itu kondisinya berbeda-beda. Maka dari itu tanaman itu perlu pupuk untuk menambah nutrisi di tanah tersebut gitu ya. Nah, untuk pupuk tersebut ada jenis-jenisnya juga. Ada pupuk organik sama pupuk anorganik. Pupuk organik itu biasanya pupuk yang berasal dari kandang gitu, seperti kotoran kambing, kotoran ayam gitu ya. Sedangkan pupuk anorganik itu dia berasal dari bahan kimia, jadi hasil industri gitu ya, dari pabrik biasanya. Nah, selanjutnya itu mengenai pestisida gitu. Kita butuh pestisida untuk apa sih pestisida? Nah, pestisida ini berfungsi untuk melawan hama pengganggu tanaman. Pasti ada hama yang selama kita menanam tanaman, misalkan kangkung, bolong-bolong, kenapa ini bisa bolong-bolong daunnya gitu ya. Oh, ternyata ada ulat gitu ya. Nah, di sini fungsi pestisida itu gitu, untuk menghambat hama tanaman yang bisa merusak tanaman itu sendiri. Nah, untuk pestisida ini juga ada jenisnya yang organik gitu ya, yang berasal dari alami gitu, buatan, dan juga buatan gitu ya. Kalau buatan itu pasti berasal dari kimia ya, melibatkan bahan kimia. Jadi pestisida itu ada yang organik dan juga buatan atau anorganik gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada media tanam. Media tanam itu tempat di mana tanaman ditanam. Jadi pasti kalian bayangannya sudah tanah ya. Sebagian besar biasanya tanaman itu media tanamnya di tanah gitu ya. Cuman ada juga yang berbeda. Media tanam itu yang berasal dari organik sama anorganik juga. Yang organik itu seperti arang sekam, kompos, sabut kelapa. Nah, selanjutnya untuk yang anorganik contohnya itu ada organik gel, pasir ataupun pecahan batu bata. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sarana produksi budidaya tanaman sayuran terkait alatnya ya, gitu ya. Jadi di sini ada pembagian alat untuk pengolahan tanahnya. Jadi sebelum kita menanam tanaman, dan juga alat setelah ditanam tanaman tersebut gitu ya. Jadi alat pemeliharaan tanaman gitu. Di sini alat pengolahan tanah itu berupa skop, dan juga cangkul gitu ya. Skop itu seperti kurang lebih fungsinya seperti cangkul gitu ya, cuman di sini skop lebih kecil gitu. Nah, untuk alat pemeliharaan tanaman itu berupa koret dan sprayer. Koret itu untuk menghalau atau menghilangkan rumput-rumput atau tanaman-tanaman yang tidak berguna gitu ya.
dan sprayer itu untuk menyiram biasanya. Selanjutnya tahapan budidaya tanaman sayuran itu meliputi pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan juga pasca panen. Nah, untuk tahap pembibitan di sini pasti kita harus mempersiapkan bibit gitu ya. Entah itu melalui bibit langsung ataupun berupa benihnya gitu ya. Yang pasti dalam tahap pembibitan ini harus dipastikan bahwa bibit itu yang kualitasnya terbaik gitu ya. Selanjutnya pengolahan tanah. Jadi sebelum ditanam kita harus menyiapkan media gitu. Media tanamnya itu tadi ya yang sudah dibahas tadi. Media tanam berupa tanah biasanya ya, tanah. Dan itu memang harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu ya. Tidak bisa kita misalkan udah ada tanamannya, calon bibitnya gitu ya, terus kita baru mempersiapkan media tanamnya gitu. Harusnya disiapkan dulu gitu. Jadi selagi kita menyiapkan pembibitannya, kita menyiapkan juga lahannya. Jadi ketika siap bibitnya untuk ditanam, lahannya sudah siap juga. Lahannya sudah siap juga gitu ya. Yang ketiga, penanaman gitu ya. Ketika lahan siap, bibit siap, dilakukanlah penanaman. Dan pada penanaman ini harus diperhatikan jarak antara tanaman satu dengan tanaman kedua gitu, atau ke tanaman yang lainnya gitu, agar mereka tumbuh dengan baik gitu ya. Karena setiap tanaman itu biasanya mereka ingin ada ruang gitu ya untuk tumbuh gitu. Kalau terlalu rapat kan itu agak sulit gitu untuk tumbuhnya ya. Selanjutnya pemeliharaan ini pasti kita tahu adanya penyiraman agar setiap hari itu tanaman selalu lembab gitu ya, tidak kekeringan gitu, karena air itu cukup penting dalam pertumbuhan tanaman gitu. Ada juga pemberian pestisida agar hama-hama yang mengganggu tanaman itu hilang gitu ya. Di sini di pemeliharaan lah gitu ya, penggunaan pestisida gitu. Selanjutnya pemanenan ini dimana tanaman itu sudah cukup umur untuk diambil hasilnya gitu ya. Jadi jangan sampai hasilnya itu sampai menguning banget ya. Jadi kita harus tahu nih, oh ini sudah cukup untuk dipanen gitu ya. Selanjutnya pasca panen. Nah, pasca panen ini juga sangat penting untuk diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan, hasil dari panen itu akan kurang baik gitu. Jadi dalam pasca panen itu dilakukannya usaha untuk pemerhatian pengkondisian gitu ya. Ketika sudah dipanen, tanaman ini harus diperlakukan dengan baik agar kondisinya atau kualitasnya tetap terjaga gitu. Misalkan ini ada sawi harus dicuci dulu setelah dipanen, udah gitu ditempatkan tempat yang bersih gitu agar kualitasnya tetap terjaga, seperti itu ya. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmunya bermanfaat. Dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.